Kalau Anda sering melihat satu jenis tumbuhan dikerubungi oleh semut, bisa jadi itu bukan tanpa sebab. Anda mungkin sedang menyaksikan sebuah hubungan yang unik antara tumbuhan dengan semut. Semut tampaknya menjadi jenis hewan yang paling berhasil beradaptasi terhadap lingkungannya. Salah satunya disebabkan oleh pertemanannya dengan tumbuhan. Myrmecophyta adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan tumbuhan yang memiliki hubungan saling menguntungkan dengan semut. Meskipun para ahli menunjukkan juga bahwa kadar keeratan hubungan ini bervariasi. Lalu apa dan bagaimana hubungan tersebut berlangsung? Apa keuntungan sebenarnya yang diperoleh oleh tumbuhan dan semut? Dan apakah hubungan tersebut mempengaruhi kehidupan organisme yang lain? Mari kita bahas satu persatu. Tak seorang pun tahu atau berani memastikan kapan hubungan antara tumbuhan dengan semut ini mulai terjadi. Tetapi fosil-fosil yang ditemukan menunjukkan bahwa hubungan tersebut sudah mulai terjadi berjuta-juta tahun yang lalu, yaitu ketika tumbuhan Angiospermae mulai bermunculan di muka bumi. Para ahli kemudian menunjukkan bahwa beberapa genera tumbuhan itu memiliki hubungan yang unik dengan genera semut tertentu. Pengetahuan ini menjadi sangat penting dalam hubungannya dengan keberadaan dan kelanjutan hidup dari tumbuhan dan semut. Karena sebagian besar penelitian itu menjelaskan bahwa hubungan antara mereka itu bisa menguntungkan keduanya, atau paling tidak salah satunya. Hubungan antara tumbuhan dan semut bisa terjadi sangat erat atau saling tergantung, atau kita istilahkan sebagai obligat. Pihak pertama itu akan sangat tergantung pada pihak kedua, begitu pula sebaliknya. Contohnya adalah tumbuhan Tachygalli myrmecophylla yang bersimbiosis dengan semut Pseudomyrmex concolor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semut itu memberikan kesempatan tumbuh yang lebih besar pada tumbuhan, yang pada grafik ini ditunjukkan dengan tingkat herbivori yang lebih rendah pada tumbuhan yang mereka hadiri. Kemudian hubungan yang kedua disebut sebagai hubungan fakultatif, yaitu hubungan yang tidak seketat hubungan obligatif. Artinya kelangsungan hidup dari tumbuhan maupun semut itu ditentukan oleh mereka masing-masing secara mandiri. Contohnya adalah kehadiran semut pada tumbuhan yang menghasilkan extrafloral nectaris. Jika tumbuhan tersebut hanya menghasilkan nektar tetapi tidak memberikan tempat nyaman bagi koloni si semut, maka si semut pun juga hanya akan berkunjung untuk mengambil nektar. Artinya, perlindungan yang diberikan oleh semut kepada tumbuhan itu hanya terjadi ketika semut tadi mengunjungi tumbuhan untuk memanen nektar. Pada skema ini, tumbuhan dan semut mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan. Prinsipnya itu adalah tumbuhan menyediakan pakan dan tempat tinggal bagi semut, dan sebaliknya, semut akan mengusir herbivore yang mencoba makan pada tumbuhan mitranya. Pakan yang disediakan tumbuhan disebut food bodies, atau arti secara umum adalah bagian tumbuhan yang bisa dimakan oleh semut. Bentuknya bermacam-macam. Yang pertama disebut Beltian bodies, yaitu bagian tumbuhan yang berbentuk bulat loncong, berukuran kecil, berwarna kuning tua atau merah muda, dan tumbuh di ujung anak daun tumbuhan genus Acacia. Beltian bodies ini kaya akan lipida, gula, dan protein, dan dibuat khusus sebagai pakan semut simbion si Acacia. Food bodies yang lain adalah pearl body, bangunan kecil berbentuk bola berwarna putih dan tumbuh di permukaan kelopak bunga atau bagian lain tumbuhan. Bangunan ini kaya lipida, protein, dan karbohidrat dan dimanfaatkan oleh banyak jenis arthropoda. Pada tumbuhan tertentu, misalnya genus piper, pearl body ini digunakan untuk mengundang semut Paedole untuk menjaganya dari herbivori. Pertanyaannya itu adalah, mengapa tumbuhan itu juga masih membutuhkan bantuan semut untuk mempertahankan diri dari herbivore? Bukankah setiap jenis tumbuhan itu memiliki kemampuan bertahan secara mandiri? Sebuah fakta menarik ditemukan pada tumbuhan Myrmecophyta semacam Acacia yang ternyata tidak membentuk senyawa alkaloid yang cukup kuat untuk menggagalkan herbivore, sehingga dia harus mengundang semut untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam hal ini kehadiran semut Pseudomyrmex ini berfungsi sebagai pengganti alkaloid tadi.
Dari sisi fisiologis, pemanfaatan semut sebagai alat pertahanan ini menguntungkan karena akasia itu tidak perlu mengeluarkan energi untuk menghasilkan alkaloid. Meskipun demikian, alasan tadi masih belum disepakati oleh para ahli karena pembentukan jaringan khusus sebagai bahan pakan semut itu mestinya juga membutuhkan energi untuk memproduksinya. Tempat tinggal yang disediakan tumbuhan untuk semut disebut domatia dan tampaknya memang disediakan khusus karena bentuknya itu cukup aneh. Misalnya duri yang membengkak mirip tanduk, atau gol yang mirip bola pada tumbuhan genus akasia ini. Bangunan tadi berongga di dalamnya dan bisa digunakan oleh semut untuk membentuk koloni. Lalu ada tumbuhan epifit yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain. Contohnya adalah Myrmecodia dan Hypnophytum. Atau kita menyebutnya sebagai sarang semut yang memiliki pangkal batang yang membengkak. Dan di dalamnya bisa kita temukan saluran berkelok-kelok yang bisa digunakan sebagai sarang oleh semut semacam Philidris cordata ini. Hubungan antara tumbuhan sarang semut dengan semut ini unik. Si tumbuhan menyediakan rumah bagi semut untuk mengembangkan koloni, sekaligus melindungi semut dari pemangsanya. Nah, si tumbuhan itu mendapatkan keuntungan dari semut karena kotoran yang dibuang koloni semut yang ada di dalam rongga sarang semut tadi itu kaya dengan hara yang siap dipakai oleh si sarang semut. Jadi meskipun sarang semut itu tidak tumbuh di tanah, tetapi hara yang diperolehnya dari semut itu sudah cukup untuk membantunya tumbuh dan berkembang. Meskipun hubungan ini sering dianggap menguntungkan kedua belah pihak, tetapi ada juga temuan yang menunjukkan hal yang tidak selalu demikian. Salah satunya itu adalah kasus tumbuhan Cecropia yang saya tunjukkan di awal video tadi dengan semut. Sebuah kajian itu menunjukkan bahwa keberadaan semut itu tidak selalu mempengaruhi tinggi rendahnya serangan herbivore pada tumbuhan. Makanya kemudian berkembang sebuah dugaan bahwa kerjasama antara tumbuhan dengan semut itu bisa saja baru akan terjadi jika didahului oleh herbivore yang berpotensi merugikan tumbuhan. Contohnya adalah hasil kajian pada tumbuhan Catalpa yang akan meningkatkan produksi ekstrafloral nektaris 2 hingga 3 kali lipat hanya dalam waktu 36 jam ketika ulat Ceratomia itu makan pada daunnya. Nah, nektar inilah yang kemudian mengundang semut Forelius untuk datang makan pada nektar dan secara otomatis itu akan mengurangi ketertarikan ulat untuk melanjutkan makan pada Catalpa. Mekanisme ini mungkin lebih tepat kita sebut sebagai upaya tumbuhan untuk meminta tolong semut sahabatnya pada saat-saat genting, ketimbang disebut sebagai hubungan saling menguntungkan yang bersifat obligatif. Kata Myrmecocori itu diartikan secara umum sebagai penyebaran biji yang dilakukan oleh semut. Dan di dalam Khazanah Ilmu Alam, aktivitas semut ini masih digolongkan sebagai bentuk hubungannya dengan tumbuhan, meskipun lebih bebas atau tidak mengikat. Prosesnya adalah sebagai berikut. Myrmecocori itu berawal dari tumbuhan Myrmecophyta yang kebanyakan bijinya itu memiliki elaiosom, secuil daging yang tumbuh pada ujung biji. Meskipun hanya secuil, tetapi elaiosom ini mengandung lipida, asam amino, dan nutrisi lain yang menarik bagi semut. Para ahli menemukan bahwa biji tumbuhan jarak Ricinus communis ini mengandung senyawa nonanal dan 2-decenal yang terbukti menjadi penarik bagi semut untuk datang dan makan pada elaiosom tersebut. Kemudian di dalam sarang, elaiosom ini akan digunakan sebagai pakan bagi larva semut. Kemudian biji-biji yang elaiossomnya itu sudah dikonsumsi tadi akan dikeluarkan dari sarang. Itulah keuntungan yang didapatkan oleh semut-semut tadi, pakan yang berkualitas tinggi. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Dapat untung apa mereka? Sebenarnya semut itu hanya dapat membawa biji-biji tadi ke sekitar tumbuhan induknya dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Menurut catatan, jarak tempuh semut tadi rata-rata hanya sekitar 1 hingga 1,5 meter di sekitar tumbuhan induknya, meskipun ada pula yang mampu menempuh jarak lebih jauh. Tetapi ternyata tumbuhan tetap dapat memperoleh 3 keuntungan dari semut-semut tadi. Yang pertama, biji-biji yang dihasilkan tumbuhan itu akan dipencarkan, sehingga mengurangi potensi penumpukan biji di satu tempat, yang artinya juga akan mengurangi persaingan tumbuh antar biji-biji tadi. Kemudian yang kedua, biji yang dibawa semut itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan media tumbuh yang bagus, karena dekat dengan sarang semut itu yang mestinya itu kaya nutrisi dari kotoran si semut tadi. Ketiga, semut itu akan menempatkan biji-biji tadi di dalam atau di pinggir sarang, sehingga mengurangi kemungkinan untuk dimakan oleh
pemakan biji. Jadi biji-biji tadi itu tetap memiliki kesempatan menjadi tumbuhan yang baru. Bahasan tadi menunjukkan kepada kita kehebatan sistem kehidupan di alam ini. Tumbuhan yang tidak mungkin berpindah secara bebas seperti halnya hewan, itu ternyata tetap bisa menyebar karena dibantu oleh semut. Kemudian karena tumbuhan itu tidak mampu berpindah, maka peluang untuk menghindar dari pemangsaan herbivore itu juga kecil. Tetapi sekali lagi, semut bertindak sebagai penyelamat karena kehadirannya itu menyebabkan herbivore itu berpikir sekian kali untuk mengganggu tumbuhan. Pada tumbuhan epifit atau si pembonceng tumbuhan lainnya, kehadiran semut itu membantu mereka untuk mendapatkan nutrisi yang berkualitas tinggi sebagai bekal tumbuh dan berkembang.